Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan alamat habil imami, atas jalan imam, yakni al-mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang bermadhabkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Nah, kita hendaknya kenal siapa itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita cuma kenal hanya sebatas nama Asy-Syafi'i. Padahal nama asli beliau bukan Asy-Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Idris, yang terkenal dengan Imam Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Terus bin siapa ini lanjutnya? Bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdi bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ini nama Imam Syafi'i lengkapnya. Di sini kita lihat ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini adalah masih sejalur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Jadi jalurnya itu dari bapaknya jelas. Imam Syafi'i itu terah keturunan orang yang luar biasa. Itu dari jalur bapaknya. Jadi sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Artinya sama, sekakek lah istilahnya, ya kan, ke Abdul Manaf. Nah, Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris ini mempunyai ibu. Ibunya ini juga punya jalur yang jelas. Bahkan ibunya ini dari Rasulullah SAW. Kalau ibunya ini, ibunya beliau bernama Fatimah, ya, Fatimah bin Ubaidillah. Fatimah bin Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Artinya apa? Bin Ali itu otomatis kan Sayyidina Ali urutannya. Sabit Sayyidina Husain jalurnya. Jadi Fatimah bin Ubaidillah bin Hasan bin Husain, ya kan? Tapi ini bukan Hasan Husain. Hasan ini pun Fatimah bin Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali. Sayyidina Ali, ya kan, Sayyidina Ali. Artinya apa? Fatimah ini masih putrinya Sayyidina Ali, termasuk putrinya, istilahnya masih keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, cuma yang kita kenalkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain itu punya anak putra Hasan. Hasan itu punya putra Ubaidillah. Ubaidillah itu punya putri, yaitu Fatimah. Nah, ini adalah ibunya Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i terkenalnya, ya. Perlu bapak-bapak ketahui bahwasanya Imam Syafi'i ini mempunyai garis keturunan yang luar biasa dari jalur Al-Quraisy, ya, Al-Quraisy, orang besar. Maka wajar kalau beliau juga
menjadi orang besar. Cuma di sini kok disebut Asy-Syafi'i itu bagaimana ceritanya? Karena dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah Syafi' ini loh, Syafi' bin Sa'ib. Dua-duanya ini Syafi' dan Sa'ib ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya adalah sahabat yang gugur di dalam perang Badar. Tuh, kita harus tahu. Ini orang besar Pak, bukan sembarangan. Nah, ya kan? Wa Syafi'u huwa, adapun Imam Syafi'i huwa alladzi, yaitu orang yunsabu yang dinasabkan ilahi kepadanya. Al-imam wa aslama, dan dia masuk Islam, wa ya beliau, wa abuhu, dan bapaknya. Siapa bapaknya Asy-Syafi'i? Yaitu As-Sa'ib, Imam Syekh sahabat As-Sa'ib Yauma Badrin, yakni beliau salah satu sahabat di peperangan Badar itu ya. Imam Syafi'i berkenaan dengan Imam Syafi'i sebelum lahir. Imam Syafi'i ini beliau wulida imamuna radhiyallahu an, dilahirkan imam kita ini Imam Syafi'i radhiyallahu an ai bi Ghazah, jadi di Gaza, allati tuwfiya fiha Hashim jadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Hashim ini wafatnya di sana ya. Kakeknya Imam Kanjeng Nabi, Hashim yang jurusannya itu wafatnya di Gaza sana. Gaza itu di mana? Gaza itu di Palestina. Nah, jadi Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina. Ingat-ingat, di Palestina. Karena apa? Ya karena kakek beliau yang Imam Hashim itu jalurnya ke sana Pak. Dia punya putra-putra lah. Ibunya Fatimah itu termasuk di sana, di Gaza sana, di Gaza, jalur Gaza yang sekarang Palestina yang lagi perang baik. Terus yang kedua, Imam Syafi'i atau Imam Sa'id Muhammad bin Idris ini dilahirkan dalam keadaan masih punya bapak masih, yaitu ketika umur 2 tahun bapaknya wafat. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya Idris. Idris ini wafat di Gaza Palestina sana, ya kan, dimakamkan di sana. Kemudian ketika umur 2 tahun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja lah, ini dibawa ke Mekah. Di Mekah biar kenal kakek-kakeknya itu memang orang dari bangsa Quraisy. Saudara-saudaranya banyak di sana. Seperti Rasulullah aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah bawa ke Madinah. Kenapa pernah dibawa ke Madinah? Karena bapaknya Rasulullah itu Abdullah itu ada di sono Pak, di Madinah. Sehingga dibawa ke sana oleh ibunya yaitu Siti Aminah. Maka ketika pulang ke Mekah itu ibunya wafat setelah berkunjung di keluarga bapaknya. Nah, makanya dimakamkan di kampung namanya Kampung Abwa. Nah, begitu juga Pak Imam Syafi'i ketika bapaknya wafat jadi yatim ya, jadi yatim ketika umurnya 2 tahun ya. Ketika umurnya 2 tahun maka ibunya membawa Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i ini ke Mekah, ya kan, Imam Syafi'i. Nah, perlu kita sampaikan juga berkenaan dengan kenapa Imam Syafi'i ini menjadi ulama besar, bahkan ilmunya sampai kiamat insya Allah. Bahkan mazhab Syafi'i ini adalah satu mazhab yang diikuti mayoritas di dunia ini
oleh umat Islam di dunia, Imam Syafi'i. Wabil khusus di Indonesia ini Pak, di Indonesia ini paling banyak Syafi'i, ya kan, Syafi'i. Kenapa? Nih, karena ibunya Imam Syafi'i, yakni Fatimah bin Ubaidillah, ini beliau itu sangat berhati-hati betul ketika memberi makan untuk putranya ini, ya, nggak sembarangan. Ketika itu Pak, suatu saat Imam Syafi'i masih kecil, ya. Imam Syafi'i waktu masih kecil lagi tidur ibunya, yakni Ibu Fatimah ini ibunya Imam Syafi'i, ditinggalkan ke pasar lah istilahnya, ya, ke pasar. Nah, lepas lagi tidur, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini lagi tidur masih kecil. Ketika bangun karena emaknya kagak ada, nangis. Namanya juga bayi Pak, nangis Nah, ketika nangis ini tetangganya langsung melihat, oh ternyata ibunya lagi nggak ada. Spontan tetangganya yang lagi nyusuin, ya, lagi nyusuin, karena biar ini bayi diam, yakni Imam Syafi'i kecil ini Pak, digendong kemudian disusuin. Ketika disusuin diam dong, ketika disusuin terus diam, ibunya pulang. Ibunya kaget Pak melihat Imam Syafi'i lagi disusuin sama tetangganya itu. Singkat cerita, ketika tetangganya udah pulang, apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i ini? Maka jari telunjuknya ini dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Tenggorokannya Imam Syafi'i masih kecil, gitu, sampai biar muntah, sehingga sampai muntah itu, ya kan? Jangan sampai, karena apa? Dikhawatirkan, walaupun ini halal Pak, air susu halal, cuma ditakutkan itu nanti tetangganya itu siapa tahu makannya kagak jelas, ya kan? Ada barang haram yang dimakan oleh tetangganya ini, sehingga sampai dilokok-lokok sampai memerah itu bayi kecil Syafi'i ini, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini. Ya Allah, sampai keluar semua. Masya Allah, saking kehati-hatiannya ibunya Imam Syafi'i luar biasa. Saking kehati-hatiannya, jangan sampai masuk ke dalam perut putranya ini sesuatu yang subhat, haram enggak, subhat. Karena apa? Ini ibunya kan namanya nggak tahu orang. Kalau bapaknya Imam Syafi'i, yaitu Idris, ini luar biasa juga. Bahkan ini kisah ini wallahu alam terjadi, Idris ini yang hampir cerita Imam Hanafi Pak, hampir ceritanya hampir mirip, menemukan makanan yang kemudian makanan itu dicarinya sampai ketemu orang, yaitu ini kan ada dua versi nih, ada ini Imam Hanafi atau Imam Syafi'i. Kalau yang saya pernah baca ini dua-duanya. Idris ini ketika siang-siang bolong, beliau ketika ngelewatin sungai, maka pas lagi haus, pas lagi lapar, ada apel yang pada hanyut. Nah, apel pada hanyut, diambilnya satu, dimakannya separuh. Ini kan kayak cerita Imam Hanafi. Separuh namanya, tapi Idris ini, Idris muda, makan separuh. Namanya orang hati-hati Pak, orang warok. Idris, bapaknya Imam Syafi'i ini baru sadar, astagfirullah, ini apelnya siapa? Walaupun banyak yang hanyut ini apel, gak masalah lah istilahnya orang. Kalau kita main lebay Pak, mungkin lama diambil 5 kali habis. Ini baru satu kerakotan loh, satu kerakotan, satu krek itu doang, baru masuk, baru sadar. Akhirnya dicari, itu diurutin Pak sungai, sepanjang sungai ini, sampai ketemu buah apel. Nah buah apel, nah ini nih disamakan nih. Nah ini nih buah apel ini nih yang hanyut tadi yang saya makan. Akhirnya dicari,
Ketika dicari, ketemu sama orang. Ternyata itu adalah pembantunya yang punya apel tadi. Pak, mau nanya Pak, ini jenengan yang punya apel? Kagak, saya cuma kerja di sini. Terus di mana yang punya apel? Rumahnya jauh dari sini. Dikisahkan begitu. Akhirnya di mana tempatnya Pak? Akhirnya dikisahkan di situ. Idris, bapaknya Imam Syafi'i ini dikasih tahu alamatnya itu perjalanan sehari Pak. Bayangin, sehari dia jalan sampai sana. Setelah ketemu kampungnya ini diunjukin, maka diketoknya pintu benar. Nah, singkat cerita, yang punya apel ini sampai kagum. Dalam hati udah kagum, anak muda ini luar biasa. Padahal apel ini mau buahnya jatuh kayak gini, anak muda ini biasa. Nah, tapi karena saya saking pengen tahunya ini anak ini bener-bener solehnya, sehingga apa katanya? Imam Syafi'i bilang, Pak, saya minta halalnya Pak. Kalau disuruh beli saya akan beli Pak. Berapa Pak saya akan beli, yang penting Bapak halalin ini yang namanya apel ini. Bapaknya ngomong, agak bisa, enak aja, main halal-halal aja. Nah terus Pak, kamu harus kerja dulu di saya. Kerja Pak, kerja. Ya Allah, kerja. Ada yang bilang itu sampai berapa tahun gitu. Cuma ini khilaf, ya kan? Intinya kerja lama. Setelah selesai Pak, taruhlah kerjanya 2 tahun gitu ya. Dikiranya udah Pak. Akhirnya setelah sampai waktu yang ditentukan, balik lagi Pak, sekarang udah halalin ya Pak, minta tolong dihalalin. Enak aja. Belum katanya, saya nggak halalin. Ya Allah, terus gimana dong Pak? Nikahin dulu anak saya. Begitu, baru itu Pak. Nikahin dulu anak saya. Ya kalau emang itu sebagai sebab Bapak halalin ini apel, saya akan jalankan. Jangan senang dulu Pak. Mas, jangan senang dulu. Karena anak saya ini buta matanya, tuli telinganya, bisu, dia kagak bisa ngomong, tangannya kagak ada ini, kakinya kagak ada. Kaget tuh, bayangin tuh Idris, bayangin, berarti kotak ini orang. Tapi karena untuk menghalalkan, biar halal itu Pak, kata Idris ini, bapaknya Imam Syafi'i, ya udahlah Pak, yang penting Bapak halal, saya akan jalankan. Akhirnya dinikahkan, ya kan? Dinikahkan. Setelah dinikahkan, dah lu paranin tuh istrimu sono di kamar. Maka ketika diparanin, ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget Pak, astagfirullah, ini pasti bukan istri saya. Karena apa? Tadi katanya bisu, dia kabur Pak. Ini bukan istri saya, mungkin anaknya sampean yang lain ini Pak. Kagak, itu istrimu. Coba paranin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bayangin ini, kan matanya buta, tangannya ketika dibuka, lah matanya melek, tangannya ada, kakinya ada, lari lagi ini. Idris, Pak, itu bukan istri saya Pak. Istri saya katanya matanya buta, tangannya asal. Ini mertuanya Imam Idris ini. Iya, memang anak saya itulah istrimu, cantiknya luar biasa. Cantik ya, yang namanya Fatimah itu. Fatimah itu adalah istrimu. Maksudnya buta dia tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tuli, dia tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia bisu, dia tidak pernah menggibah, menfitnah. Ini mulutnya dijaga betul, tangan kakinya tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Akhirnya menikah. Tuh Pak, saking kehati-hatiannya. Idris ini bapaknya Imam Syafi'i. Singkat cerita, Imam Syafi'i ini pun ibunya ini karena memang luar biasa juga waroh Pak. Makanya setelah disusuin itu sampai dilogok itu tadi Pak. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil itu, biar kita punya anak yang hebat,
Tidak lain dan tidak bukan caranya itu, berilah anak-anak kita itu makanan, minuman yang halal. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita bandelnya minta ampun. Anak kita nakalnya gak ketulungan. Mungkin selama ini kita ngasih makanan, minuman yang tidak jelas. Apalagi yang haram mungkin kita kasihkan juga. Ibunya Imam Syafi'i ini jangankan yang haram, yang subhat aja kagak mau. Ini kisah berkenaan dengan Imam Syafi'i kecil, Muhammad bin Idris, ya. Nah, Imam Syafi'i ini beliau lahir ketika Imam Abu Hanifah wafat, ya. Wafatnya ulama besar yakni Abu Hanifah, maka lahirlah ulama yang besar pengganti beliau, yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Yaitu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Ini artinya masih dalam dekade umat yang pilihan. Ya kan? 103 abad umat pilihan setelah Rasulullah wafat. 100 tahun setelah Rasulullah wafat, 200, 300 ini umat-umat pilihan, Pak. Ya kan? Ini Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i, berkenaan dengan Imam Syafi'i, beliau diajar oleh ibunya sendiri. Pertama, kehati-hatian beliau ibunya yakni Fatimah ini mengajar putra-putranya. Masya Allah, dibesarkan sendiri, namanya bapaknya sudah wafat, Pak. Diajar sendiri membaca, belajar membaca, menulis sampai umur 7 tahun. 7 tahun itu Imam Syafi'i udah hafal Al-Quran, ya kan? Hafal Al-Quran bukan hafal cuma hafal-hafalan, tapi paham. Inilah Imam Syafi'i. Umur 10 tahun Imam Syafi'i ini hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ya kan? Imam Malik, imam besar, seorang ulama besar yang tinggal di Madinah. Imam Malik, ya kan? Al-Muwatta. Al-Muwatta itu hadisnya ada 1726 hadis, Pak. Hafalnya bukan hadisnya doang, tapi hafal plus riwayatnya, plus asbabul wurudnya. Jadi kalau sampai baca hadis kan an gitu sampai an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai dari hadis yang riwayatkan siapa sampai kepada kanjeng Nabi, itu apal semuanya. 1726 hadis apal di luar kepala. Tuh Imam Syafi'i, ya kan? Makanya ketika itu beliau berangkat ke Mekah. Untuk apa? Tadi sebelumnya setelah umur 10 tahun itu beliau belajar ke ahli fikih. Ulama ahli fikih diantaranya adalah Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid ini, Syekh Muslim bin Khalid ini ahli fikih di Mekah. Ya Allah, sampai pusing dia Muslim bin Khalid ini. Karena saking cerdasnya Imam Syafi'i loh. Umur 10 tahun, apapun yang diajarkan langsung ketangkap semuanya. Sampai kehabisan materi. Gurunya sampai kehabisan materi. Kitab yang diajarkan bahkan lebih pintaran putranya Imam Syafi'i ini. Akhirnya Syekh Muslim bin Khalid ini bilang kepada ibunya Imam Syafi'i, "Bu, ini anakmu ini cerdas ya, minta ampun, wis saya udah kehabisan ilmu ini." Ya Allah. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i ini mengirimkan Imam Syafi'i ke Imam Malik di Madinah. Dikirim sambil pesan begini, ya, jangan pulang sebelum kamu
menjadi orang yang alim, jangan pulang-pulang. Akhirnya beliau ketika umur 13 tahun, Imam Syafi'i ini ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah jalan, Pak, ya. 500 kilo loh, 480 kiloan. Itu ya sini Semarang jalan. Sono belajar. Berapa tahun, Pak? Ketika itu beliau umurnya 13 tahun. 13 tahun berarti umur beliau 163, ya, 163 Hijriah, belajar ke Imam Malik. Nah, ada kisah yang luar biasa di sini. Ketika izin minta belajar ke Imam Malik, kata Imam Malik begini, udah kalau mau belajar, kalau kitab Muwatta mah nggak usah sama saya, sama santri saya aja. Nanti kalau udah paham, ulang yang perlu ditanyakan, yang nggak paham tanyakan ke saya. Apa jawab Imam Syafi'i masih umur 13 tahun? Punten ini saya. Kebetulan saya udah hafal Al-Muwatta. Imam Malik kaget, yang bener aja, udah hafal. Subhanallah. Sehingga Imam Malik ngajarin langsung sendiri. Berapa tahun, Pak? Lama. Karena Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik sampai habis juga ilmunya Imam Malik, ya kan? Saking cerdasnya. Berapa tahun? 16 tahun. Coba bayangin, jenengan kalau pesantren berapa tahun ya? 16 tahun sampai Imam Malik wafat. Dan Imam Syafi'i nggak pulang sebelum gurunya ini wafat. Artinya ketika Imam Malik ini wafat, baru Imam Syafi'i baru pulang. Ya toh? Baru pulang. Ada yang mengisahkan nggak pulang, Pak. Karena pesan ibunya begini, Le Syafi'i Muhammad, kamu jangan pulang sebelum kamu jadi orang alim, ya kan? Kita nggak akan pernah ketemu lagi, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di akhirat, nggak apa-apa. Kata siapa? Kata ibunya. Ada yang mengisahkan Imam Syafi'i ini pun langsung ke Irak, belajar ke muridnya Imam Hanafi. Muridnya Imam Hanafi. Siapa muridnya Imam Hanafi yang paling alim di situ? Di Irak. Karena memang Imam Hanafi itu imam besar di Irak, Pak. Imam besar di Irak, dan yang beliau Imam Hanafi kan sudah wafat. Yang menurunkan ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Beliau ini adalah ulama yang paling besar waktu itu di Irak. Akhirnya menimbalah ilmu di sana. Berapa tahun, Pak? Di sana beliau belajar 5 tahun, ya kan? 5 tahun itu pun ilmunya Syekh Muhammad ini bin Hasan semuanya kesedot. Tuh, luar biasa. Kesedot kabeh. Artinya apa? Ini ulama yang paling alim di antara ulama-ulama Hanafi yang dipegang oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini semuanya kesedot kabeh. 5 tahun kesedot kabeh. Imam Malik ilmunya kesedot kabeh. Apa enggak luar biasa Imam Syafi'i ini? Sehingga udah hafal kabeh. Dikisahkan semuanya udah, mazhab Hanafi itu udah dikuasai semua, mazhab Malik dikuasai semua. Sehingga ada satu kisah ketika ibunya berjumpa dengan orang-orang berkumpul, halaqah. Nih, kalau jenengan pernah haji ataupun umroh di masjid-masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kan ada halaqah ya. Kumpulan ada ulama, ada beberapa orang yang ngaji. Itu nama halaqah. Kumpulan orang-orang yang lagi ngaji, ada yang ngaji Al-Qur'an, ada yang ngaji kitab. Waktu itu, ya kan? Banyak. Ulama-ulama ini orang dari Irak. Ada ulama Irak lah. Itu lagi pergi haji. Ketika lagi haji, ini ulama Irak ini selalu nyebut-nyebut namanya Muhammad bin Idris.
Imamuna Muhammad bin Idris, imamuna kama qala imamuna Muhammad bin Idris. Ini rata-rata orang Irak begitu, Pak. Ini ibunya kaget, ibunya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris kayak anak saya namanya. Kayak anak saya akan ditemui Syekh. Ini karena orang jadi guru, Pak, ngajarin ke jamaah-jamaahnya begitu. Dari Irak ditanyain, siapa Muhammad bin Idris? Oh, itu guru saya, guru besar kami. Beliau orang alim, ulama, guru besar kami. Tidak ada yang bisa menanding guru besar kami. Lah udah hafal semua, Pak. Ya kan, singkat cerita. Terus ibunya ngomong, ibunya Imam Syafi'i, kalau nanti sampai udah pada pulang, sampaikan, saya ini ibunya, katanya. Saya ibunya Syafi'i, saya ibunya Muhammad. Nanti sampaikan, kalau memang dia udah berhasil ilmunya, boleh pulang dia. Udah berapa tahun tadi, Pak? Udah berapa tahun meninggalkan ibunya tadi? 16 tahun, 5 tahun, 21 tahun. Gak ketemu anak. Ya kan? Bayangin. Akhirnya pulang. Ketika pulang, singkat cerita ini, namanya murid-muridnya kan namanya senang banget sama gurunya, Pak. Ketika gurunya mau pulang ke Mekah ini, maka mereka rata-rata ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Orang Irak ngasih hadiahnya banyak, emas, perak, ditaruhnya di onta. Itu onta, Pak, penuh dengan barang-barang berharga. Berapa? Enggak satu onta doang, 100 ekor onta. Masya Allah. Itu pulang. Imam Syafi'i pulang. Ketika pulang, sampai di perbatasan Mekah. Nah, biar ngasih kejutan, nyuruh muridnya. Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kamu sono dulu ke ibu, kasih tahu kalau saya mau datang biar nggak kaget. Boleh pulang apa enggak, nah? Gitu. Ketika ke sana, muridnya pun sowan ke ibunya, Bu, putrane jenengan mau pulang nih. Benar? Iya. Bawa apa dia? Alhamdulillah, Bu, ini putrane sampean ini dapat hadiah banyak dari santri-santrinya dari Irak nih. Dia membawa 100 ekor onta dan semua isinya penuh dengan barang-barang. Ibunya Imam Syafi'i kaget. Kalau yang dibawa harta, saya kagak nerima. Begitu. Yang dibawa harta saya kagak nerima. Sampaikan kepada Muhammad bahwasanya ibu kagak nerima kalau yang dibawa harta. Sebelum itu habis, ibu kagak mau nerima. Masya Allah. Itu, Pak, harta 100 ekor onta yang berisi dengan barang-barang itu disedekahkan semuanya. Semuanya disedekahkan. Di mana? Di Mekah semua kampung itu kebagian semua. Sampai nggak punya apa-apa, yang disisakan cuma kitab-kitabnya aja, Pak. Kitab-kitabnya. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Udah sekarang bilang ke ibu bahwasanya harta udah habis, cuma bawa kitab doang. Bilangin, sekarang baru boleh pulang. Tuh, Pak. Ini ibu yang benar. Kalau kita kira-kira anak kita lama kagak ketemu, pulang bawa uang banyak, diterima nggak, Pak? Kagak diterima lagi. Ini luar biasanya Imam Syafi'i. Makanya wajar beliau itu menjadi imam besar, ya kan? Karena apa? Ilmu yang dari mazhab Hanafi keserap semua. Ilmu yang dari Imam Malik keserap semuanya. Makanya Pak, Imam Syafi'i itu kalau Imam Hanafi itu ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu semua itu pendapatnya luar biasa, nggak bisa terbantahkan Imam Hanafi itu. Ya kan, dulu itu belum zaman hadis gitu. Nah, kalau Imam Malik itu ahlul hadis. Ahlul hadis. Hadis semuanya itu apal beliau. Ya kan? Nah, ahlul ra'yi dan ahlul hadis itu menyatu dalam diri Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas, luar biasa. Makanya jangan nanggung-nanggung, Pak, sampean. Jangan ragu-ragu sampean ngikuti kalau Imam Syafi'i itu memang luar biasa. Ya kan? Yang kita ikuti bersama ini rata-rata mayoritas umat muslim di Indonesia
dan di Asia Tenggara. Ini rata-rata Imam Syafi'i, ya kan? Kayak mana tuh? Malaysia, itu Imam Syafi'i, ya kan? Dan diakui bahwasanya umat Muslim yang paling rapi ibadahnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah umat Muslim Indonesia. Cuma kejelekannya umat Muslim Indonesia itu kalau saat ini nih, kalau di Arab Saudi itu selfie. Tapi kalau lagi sholat rapi. Cuma kalau lagi ya kayak gitu namanya orang kayak gitu. Waktu dulu paling rapi. Kalau dulu kan belum ada HP, mau foto gimana? Tawafnya rapi, sholatnya rapi. Makanya diakui bahwasanya umat Muslim Indonesia ini umat Muslim yang luar biasa, mudah diaturnya. Sekarang aja susah diatur. Apalagi foto bendera di depan Ka'bah, wes angel. Ini akhirnya ditangkap kan? Di Madinah ada yang foto, ditangkap juga. Walaupun foto pakai la ilaha Muhammad Rasulullah itu loh Pak, itu ditangkap di penjara itu Pak, nggak asal-asalan itu, ya kan? Yang bendera HTI itu loh, kan ada di depan foto itu, penjara itu orangnya, nggak bain-bain, ya kan? Bisa kasus teroris, gitu, ya kan? Nah itu, kalau kita mah nggak ditangkap cuma foto. Mau doa juga lagi foto. Lagi doa itu depannya ada yang foto. Gitulah. Ini jeleknya sampai disindir sama imam-imam Masjidil Haram. Saya sudah mengatakan begitu, ya kan? Nah, ini berkenaan dengan siapa? Imam Syafi'i. Makanya kita jangan ragu lagi lah. Kalau kita ngikutin madhab Syafi'i, Imam Ghazali aja madhabnya apa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang orang yang nggak paham itu kadang-kadang gini, apa kitabnya Imam Syafi'i itu kagak ada hadisnya, diriwayatkan Imam Bukhari kagak ada, diriwayatkan Imam Muslim kagak ada. Lah Imam Syafi'i belum lahir gimana sih? Ya kan? Imam Bukhari yang ikut Imam Syafi'i. Nah ini kebalikan kadang-kadang. Emang semua rata-rata kitab Syafi'i, ya kan Al-Um kagak ada, Rawahu Bukhari nggak ada. Jangan nulis Imam Syafi'i. Imam Bukhari belum lahir ini, masih jauh Pak. Paham ya? Nah ini perlu sampean ketahui. Masa orang yang belum orang riwayatin dari orang yang belum lahir, kan nggak mungkin. Ini perlu saya sampaikan, ya kan? Karangan beliau diantaranya Ar-Risalah, itu adalah kitab induk usul fikih, ya kan? Ada kitab Al-Um itu kitab fikih madhab Syafi'i yang besar, yang luar biasa, juga punya kitabnya. Ada kitab juga Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini juga karangan Imam Syafi'i. Ada Musnad Syafi'i, dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau yang luar biasa, ya kan? Makanya inilah guru kita Imam Syafi'i. Ya Allah, sampean kalau pengen penasaran betul Imam Syafi'i, maka sampean harus masuk surga Pak. Kalau masuk surga pasti ketemu sama Imam Syafi'i. Karena insya Allah beliau itu ahli surga, udah ketahuan Pak. Udah ilmunya aja tiap hari dibaca oleh jutaan orang. Ilmunya Imam Syafi'i. Sholat ini kan prakteknya ngikuti praktek Imam Syafi'i semua. Jutaan orang Pak. Taruhlah Indonesia ini jumlahnya berapa ratus juta sekarang teh, 200 berapa juta. Kan rata-rata kan Muslim kan, rata-rata mazhab Syafi'i. Ini sholat maka Imam Syafi'i dapat pahalanya. Lah sampai ini baru di Indonesia, belum di Malaysia, belum di Asia Tenggara, belum di dunia, di Mesir. Wah, Imam Syafi'i udah, beliau pasti ahli surga. Lah sampai kalau penasaran pengen ketemu Imam Syafi'i, tidak ada jalan lain kecuali sampean harus masuk surga. Gitu. Ketika sampean masuk surga langsung itu Pak, ahli surga itu isinya nggak ada, kerja itu nggak ada Pak. Apalagi lembur nggak ada, apalagi ngelamar kerjaan ora ada Pak. Ya kan, nggak ada pengangguran di surga teh. Terus pada ngapain nih? Di antara kesenangan ahli surga itu adalah mereka beranjang sana.
Beranjang sana apa? Saling berkunjung. Berkunjung ke Rasulullah, berkunjung ke teman kita yang mana. Kita punya teman dulu, teman kita ngaji yang sering ngaji, siapa yang mana? Siapa namanya? Si Parjo itu mana? Oh, dicari Pak. Tanya ke malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan teman saya, siapa namanya? Si Parjo tuh. Bin siapa? Bin ini gitu. Oh, Parjo dicari tuh. Kelihatannya kagak ada nama Parjo yang nama itu. Waduh, berarti nyangkut di mana berarti? Lain lagi. Tapi kalau ada namanya misalnya si Parjo ini, oh dia ada itu di surga kapleng ini nih, kapleng ini perumahan ini ada. Masya Allah. Terus kita ke sana, masya enak aja itu ahli surga itu. Makan, ya kan? Itulah ahli surga. Semoga panjenengan semuanya termasuk ahli surga. Ya. Itu berkenaan dengan ilmu Imam Syafi'i, ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ilmu dari Imam Syafi'i, tapi karena udah isya nih ya, insyaallah besok ada beberapa untaian kalimat-kalimat mutiara yang dari Imam Syafi'i, di mana ini buat pedoman kita, ya kan? Insyaallah kita sampaikan malam Rabu depan, insyaallah ya. Semoga pada panjang umur semuanya. Sampai di sini dulu ngajinya. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.